Setiap usaha pasti mempunyai cerita di balik proses perkembangannya, mulai dari langkah kecil, tantangan yang dihadapi, sampai bagaimana sebuah ide ini bisa menjadi bisnis yang dikenal oleh banyak orang. Pada kesempatan kali ini, kami melakukan observasi dan juga wawancara bersama Mas Zami, pendiri sekaligus pengelola Sekota Kalori, salah satu usaha kuliner yang berkembang di Kota Malang. Perjalanan Sekota Kalori dimulai pada tahun 2022 pada bulan April bersama rekannya Mas Tantio. Mas Zami membangun usaha ini di tengah masa pandemi dengan konsep bisnis rumahan dan juga sistem pre-order. Seiring berjalannya waktu dan juga meningkatnya minat pelanggan, Sekota Kalori terus berkembang hingga akhirnya memiliki gerai fisik dan juga 2 cabang di Kota Malang. Di balik namanya yang unik, ternyata ada konsep yang sederhana, sekotak yang menggambarkan bentuk kemasan makanan yang digunakan, sementara kalori itu dipilih sebagai identitas merek yang mudah diingat pelanggan. Dari segi produk, Sekota Kalori juga terus mengalami perkembangan. Jika di awal hanya menyediakan 3 menu utama, kini pilihan menunya telah bertambah menjadi 11 varian. Dari berbagai pilihan tersebut, Chicken Rice Box varian Butter Soy menjadi salah satu menu favorit pelanggan. Untuk menghadapi persaingan bisnis kuliner yang semakin berkembang, Sekota Kalori terus menghadirkan inovasi pada produknya. Salah satu bentuk inovasi tersebut adalah penggunaan saus dengan cita rasa yang berbeda dari kompetitor. Beberapa varian seperti Sichuan Mala dan juga Orange Spicy menawarkan kombinasi rasa yang unik dan menjadi salah satu daya tarik bagi konsumen. Saat ini, Sekota Kalori memiliki 2 cabang di kawasan Soekarno-Hatta dan juga Sigura-Gura Malang. Lokasi tersebut dipilih karena dekat dengan lingkungan mahasiswa yang dimana menjadi sebuah target pasar utamanya. Dalam mendukung operasional bisnis, Sekota Kalori juga memanfaatkan teknologi melalui sistem Point of Sales atau POS untuk pencatatan transaksi. Selain itu, kualitas produk dan juga pelayanan terus dijaga agar tetap mendapatkan penilaian yang baik di platform pemesanan makanan online. Di sini saya akan mewawancarai salah satu narasumber sekaligus owner dari Sekota Kalori. Sebenarnya masnya dengan siapa? Dengan Zami. Dengan Mas Zami. Langsung saja di sini saya akan bertanya tentang menu bestseller makanan dan minuman di sini. Kalau untuk menu bestseller kita itu sebetulnya dari menu ini kita jualnya rice box. Rice box. Ya, jadi kalau dari menu bestseller sebetulnya yang paling favorit dari kita cabang yang sebelumnya pun itu rice boxnya. Nah, menu favoritnya itu chicken rice box yang serinya butter soy, yang rasa butter soy. Gitu. Nah, untuk kalau minuman kita juga ada kopi juga di sini. Nah, kopinya itu mungkin es kopi Golden Palm Sugar namanya. Ada yang kedua yaitu apa yang membedakan Sekota Kalori ini dengan resto yang lain? Menu yang membedakan ya. Jadi kalau di sini ini kan daripada resto-resto yang lain itu kan ada rice box juga banyak kan. Iya. Rata-rata kebanyakan itu rice box yang lain itu pakainya itu saus-saus yang mungkin terlalu mainstream lah kalau kita bilang, mungkin kayak barbecue saus, terus kayak black pepper lah, atau mungkin salted egg. Nah, kalau di sini kan kita memang fokusnya itu untuk membuat hal-hal yang baru mungkin ya di lidah-lidahnya orang. Mungkin dari zaman 2022 pun kita udah sediakan yang namanya saus Sichuan gitu loh, rasanya rasa Sichuan Mala. Terus ada rasanya orange spicy. Nah, orange ini yang kayak mungkin kamu belum pernah makan di makanan, rata-rata kan gurih, mungkin manis, mungkin pedas doang. Nah, ini kalau ini lebih kayak ada kecut-kecutnya kayak gitu. Jadi hal-hal yang baru memang dibawa, rasa-rasa yang baru dibawa ke dalam rice box itu. Terus yang terakhir ini ada pertanyaan. Dilihat dari penjelasan Mas Zami tentang sejarah berdirinya Sekota Kalori ini, apakah ada nih
motivasi buat generasi muda untuk mengikuti jejak Mas Zami dalam membuka usaha seperti ini? Kalau untuk generasi muda mengikuti hal-hal seperti ini sih mungkin karena aku mungkin backgroundnya dari kecil aku emang suka jualan ya. Aku dari SMP udah jualan, dari SMA udah jualan. Jadi memang aku tuh udah tahu struktur penjualan itu, proses apa? penjualan itu seperti apa. Nah kalau mungkin yang teman-teman mungkin lain pengen untuk belajar juga ya mungkin dari hal-hal kecil dulu. Jadi jangan sampai kamu punya tabungan 10 juta, 10 jutanya kamu buang buat usaha yang belum tentu itu pasti gitu loh. Karena kan memang usaha yang kayak jualan seperti ini, apalagi F&B itu fluktuatif banget gitu loh. Karena setiap kalau dilihat kondisinya di Malang mungkin 5 buka, 7 tutup gitu loh. Jadi nggak semuanya yang buka itu akan sustain gitu loh. Cuman kalau memang untuk belajar untuk ke depan ya ntar kan dari proses belajar itu kan pasti ada pelajaran yang kamu dapetin. Kalau untuk semua mau usaha yang gagal ada lagi usaha yang baru, nanti kamu terapin yang gagal yang kemarin itu seperti apa, nah itu baru kamu terapin lagi, yaitu proses pembelajaran juga gitu. Jadi harus berani mencoba ya. Harus berani mencoba. Di akhir wawancara, Mas Zami menyampaikan pesan bagi generasi muda yang ingin memulai usaha. Menurut beliau, seseorang tidak perlu terburu-buru menghabiskan seluruh tabungannya untuk membangun bisnis yang belum tentu memiliki kepastian. Yang lebih penting itu ketika memulai dari langkah kecil, memahami struktur penjualan, mempelajari proses bisnis secara bertahap, sampai memiliki keberanian untuk mencoba dan juga terus belajar dari pengalaman. Melalui perjalanan sekotak kalori, dapat dilihat bahwasannya konsisten, inovasi, serta pembagian peran yang baik dalam sebuah tim menjadi faktor penting dalam membangun dan juga mengembangkan sebuah usaha. Kisah ini juga menjadi inspirasi bahwasanya bisnis yang dimulai dari skala kecil dapat berkembang menjadi usaha yang lebih besar apabila dikelola dengan strategi yang tepat.